Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini tentang semai biji adenium. Nih aku punya biji adenium, ini baru seminggu aku panen ya. Sudah diangin-anginkan, sudah kering. Nah kali ini aku mau menyemainya menggunakan tray semai seperti ini ya. Tuh, ini sebenarnya tray semai yang aku beli ini agak kekecilan gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai tray boleh beli yang agak besar dikit gitu ya, kotak-kotaknya itu. Tapi ini nggak apa-apa, saya pakai yang kecil ini. Nah sebelumnya itu kita isi dengan media semainya. Ini medianya saya menggunakan campuran antara tanah, pasir, arang sekam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:1 gitu ya. Sebenarnya saya pernah juga pakai media pasir murni, itu juga bagus. Jadi teman-teman punyanya apa boleh lah ya. Jadi ini traynya diisi sampai penuh rata gitu ya. Tuh, memang agak harus telaten gitu kalau menggunakan tray. Sebenarnya bisa juga kok langsung disebar gitu saja di pot gitu ya. Cuman kelebihannya kalau pakai tray itu nanti jaraknya sama gitu ya, antara biji satu dengan yang lainnya itu dengan jarak yang sama atau teratur. Kalau disebar itu biasanya ada yang rapat, ada yang jarang. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa ya. Di beberapa videoku sebelumnya saya juga sudah tunjukkan gimana semai biji adenium ini dengan asal sebar juga bisa, dengan ditata seperti ini juga bisa ya. Dan untuk kali ini aku ingin tunjukkan ke teman-teman semai biji adenium dengan menggunakan tray ini seperti ini. Jadi ditata harus telaten, di tiap-tiap kotaknya itu satu kotak satu biji gitu ya. Tuh, sambil nanam sambil saya jelaskan ya, biji adenium yang bagus itu dipanennya ketika sudah tua. Jadi di polongnya, polong adenium itu sudah membuka sedikit. Nah itu tandanya sudah tua, jadi itu dipetik. Kemudian lama penyimpanan itu jangan lebih dari 1 bulan. Jadi sebelum 1 bulan sebaiknya sudah ditanam. Kalau lebih dari 1 bulan itu kualitasnya sudah menurun gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kelamaan lebih lama lagi itu bisa tidak tumbuh. Nah ini sudah ditata semua di tray seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini kemudian dibenamkan sedikit gitu ya. Tuh saya gunakan bilah bambu kecil. Dibenamkan dikit kemudian ditutup seperti ini. Tutup tipis-tipis saja. Nah seperti itu ya. Memang harus telaten, tapi nanti hasilnya akan lebih teratur atau jaraknya sama gitu ya. Tuh, ini sudah ditutup semua. Selanjutnya kemudian disiram. Penyiraman menggunakan spray seperti ini ya. Jangan langsung diguyur, nanti akan hanyut gitu ya bijinya kalau diguyur dengan air yang deras gitu ya. Jadi pakai spray seperti ini. Kalau sudah disiram, kemudian taruhnya itu di tempat teduh. Teduh tapi terang gitu ya, bukan di tempat gelap. Jadi mungkin di teras rumah atau di samping rumah, di pinggir gitu ya. Nah ini aku tunjukkan yang sudah 1 minggu nih seperti ini. Tuh, tumbuh semua ya, hampir tumbuh semua. Tapi ada juga tuh yang belum tumbuh juga ada. Tapi kadang-kadang itu biji itu kan macam-macam ya, ada yang sudah tinggi, ada yang baru nongol kecil gitu ya. Tuh ada juga yang belum tumbuh, tapi nggak apa-apa, tetap dirawat. Jadi disiram tiap hari, disiram boleh ya pakai spray seperti ini. Nah lucu ya, kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah bisa kena sinar pagi sebentar-sebentar gitu ya. Kalau kena sinar itu kecambahnya ini akan berwarna hijau, dia lebih kuat. Kalau di tempat teduh terus warnanya lebih pucat kan. Jadi sebaiknya kalau bisa kena sinar pagi lah sebentar-sebentar gitu ya. Tuh seperti ini. Dan aku tunjukkan nih, sesudah sebulan itu biasanya gedenya seperti ini nih. Kalau yang ini saya semuanya cuma di pot aja, disebar gitu saja. Kalau ada yang jaraknya terlalu rapat itu dijarangkan gitu ya. Tuh segede ini itu, bandingkan dengan telunjuk jari saya seperti itu. Ini kira-kira 1 bulan. Nah kemudian yang di sampingnya saya juga punya, sebentar nih.
Nah, ini umur 5 bulan tuh. Kira-kira segede inilah ya. Ada yang sudah tinggi, ada yang kadang-kadang dalam satu polong biji itu kadang-kadang ada yang bongsor tumbuhnya gitu ya, ada yang agak-agak lambat gitu ya. Jadi kalau sudah umur 5 bulanan seperti ini ya, sudah di tempat yang agak rapat seperti itu, jadi sebaiknya dipindah. Nah, ini saya tunjukkan cara mindahnya gitu ya. Kita siapkan dulu medianya. Ini saya medianya gunakan media bekas. Jadi media lama yang mungkin sudah buat nanam apa gitu ya. Itu tidak usah dibuang, jadi kita daur ulang lagi. Media lamanya itu tadi campuran antara tanah, pasir, arang sekam dan juga pupuk kandang kan dulunya ya. Tapi karena sudah dipakai gitu kan, jadi dia suburnya kurang dan porosnya juga kurang. Jadi harus ditambah dengan komponen lain nih. Saya tambahkan sekam padi mentah, tapi pilih yang sudah lama atau sudah mati gitu ya. Atau kalau yang bagus itu yang sudah difermentasi. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan pupuk kandang ya. Jadi media adenium itu syaratnya itu sebenarnya poros dan subur. Jadi kalau media yang lama tadi kan sudah tidak poros dan tidak subur lagi kan. Jadi supaya poros ditambahkan sekamnya tadi. Kemudian biar subur ditambah pupuk kandangnya. Nah itu seperti itu. Dikira-kira saja. Jadi perbandingannya media lamanya 1, kemudian sekamnya 1 dan pupuk kandangnya juga 1 gitu ya. Kemudian dicampur seperti ini. Tuh, jadi hasilnya itu sudah menjadi media yang poros dan subur. Tuh, poros itu kalau digenggam gini, nah dia tidak padat gitu ya. Tanda-tandanya seperti itu. Nah, kemudian kita pilih lah ya, kita pilih yang paling gede dulu untuk dipindah. Tapi sebenarnya kalau yang sudah segede ini 5 bulan ini sebaiknya sudah dipisah ke pot-pot kecil atau ke ini ya, polybag gitu ya. Nih saya contohkan saja beberapa ya. Nah, jadi potnya diisi penuh dengan media, kemudian bibitnya ini kita cabut saja nggak apa-apa. Jadi medianya kan poros tuh ya, empuk gitu ya. Jadi kalau dicabut itu mudah. Nah, seperti ini. Langsung ditanam. Nanamnya itu untuk bonggolnya di bawah itu ya, kira-kira 2/3 itu tertimbun media. Kemudian yang diperlihatkan di bagian atas itu sekitar 1/3 bonggol saja. Tuh, lihat seperti ini ya. Tuh, bonggolnya yang 1/3 kelihatan, yang 2/3 kita timbun biar lebih cepat gedenya nanti. Kalau ditimbun ini lebih cepat besarnya ya. Tuh, itu tadi yang menggunakan pot ya, bisa juga gunakan polybag seperti ini. Tuh, ini polybag itu bisa yang pilih diameter 10 cm atau 15 cm gitu ya. Kalau untuk yang segede ini biar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil gitu ya. Tuh, kita ambil lagi, pilihlah ya yang paling gede misalnya gitu ya. Tapi nanti ini semua juga akan aku pindah ke polybag gitu ya. Tapi saya contohkan 1 atau 2 saja di sini ya. Tuh. Nah, sebenarnya seperti ini. Adenium itu mudah banget kok dicabut, bahkan akarnya hilang sekalipun itu sebenarnya tetap hidup kalau ditanam seperti ini. Jadi tidak usah khawatir ya. Hanya kita harus jaga kalau ada akar atau bonggol yang luka, itu sebaiknya medianya jangan terlalu basah karena biasanya akan busuk gitu ya. Nah, udah jadi seperti ini, jadi mudah ya untuk menanam adenium. 1 polong adenium itu sepasang gitu ya, kan biasanya seperti tanduk itu kan bentuk biji adenium itu. Nah, itu di dalamnya itu ada bijinya bisa 100 biji. Jadi kalau mau budidaya adenium sebenarnya sangat mudah ya untuk memperbanyaknya. Nah, itu sudah jadi ya seperti itu. Jadi pemindahannya ya kira-kira sebesar itu dipindah ke pot atau polybag yang lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian disiram. Siramnya saya pakai semprotan juga seperti ini ya. Dan nyiramnya itu tidak harus setiap hari, jadi lihat-lihat kondisi ya.
Kalau masih lembab ya tidak usah disiram, biasa 2 atau 3 hari sekali itu nggak apa-apa ya. Tuh, kalau sudah segede ini bisa langsung taruh di luar, kena sinar matahari langsung, itu tidak apa-apa ya. Nah, demikian nih video saya ya tentang semai adenium sampai ke pemindahannya seperti ini ya. Oke, semoga bisa bikin tambah semangat teman-teman buat nanam adenium. Sangat mudah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.